selamat datang di channel Jalan Lembar Pop-Up Ibup. Channel ini akan membahas berbagai rekomendasi penginapan menarik, tempat wisata, sampai kuliner. So, stay tune terus ya. Oh iya, buat teman Pop-Up Ibup yang belum tonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Pop-Up Ibup di @jalanlembar_pop_ibup ya. Enjoy the video. Episode kali ini Pop-Up Ibup mau kasih rekomendasi penginapan yang oke banget nih di daerah Bogor. Sebenarnya dibilang Bogor ya nggak Bogor banget, dibilang puncak juga belum nyampe puncak. Ya, tapi masih deket lah sama puncak. Nah, hotel ini ada di daerah Ciawi nih, dan hotelnya itu juga letaknya nggak jauh dari keluar tol Ciawi. Jadi pas banget kan buat teman Pop-Up Ibup yang lagi cari penginapan tapi nggak mau kena macet-macetan puncak atau nggak mau ribet ngeliatin tanggal kayak sekarang tanggal ganjil atau tanggal genap ya. Nah, ini bisa jadi pilihan banget nih buat Pop-Up Ibup karena hotel ini juga family friendly banget loh. Emang di mana sih kali ini Pop-Up Ibup mau nginep? Di Hotel Ultima Horizon Buana Ciawi. Nah, ini Pop-Up Ibup udah sampai di hotelnya, dan di hari waktu Pop-Up Ibup nginep di sini itu kebetulan lagi hujan seharian ya kan. Jadi pas kita sampai hotel pun juga masih yang kayak gerimis gitu. Nah, ini untuk area parkir. Jadi untuk area parkir di hotel ini tuh terbagi dua ya, ada di outdoor dan indoor. Dan ini untuk area parkir di outdoornya. Dan waktu itu Pop-Up Ibup tuh nginep di hari Jumat ke Sabtu ya. Jadi udah termasuk weekend lah ya sebutannya. Dan ini lagi rame banget karena kebetulan di hotel ini juga lagi ada beberapa acara meeting kementerian gitu deh. Jadi makanya agak padat gitu kelihatannya karena emang di kan parkirannya sampai belakang hotel gitu ya. Jadi kayak agak ngelingker gitu untuk area outdoornya, dan itu emang kayak cukup penuh gitu loh sampai ke exit parkirannya gitu kan. Terus di area parkir indoornya juga lumayan rame. Nah, ini untuk area lobbynya ya. Jadi untuk area teras lobbynya dia nggak terlalu besar ya, kayak cukup minimalis terus langsung masuk area lobby. Terus area lobbynya sendiri juga dia nggak gede juga, tapi cukup banyak tempat duduk juga untuk area tunggunya. Terus juga di sini kebetulan juga ternyata banyak keluarga yang nginep juga ya. Jadi Ibu sebenarnya agak sempat ngantri juga untuk check-in. Untuk proses check-innya sih cepet. Terus ada free welcome drink juga. Nah, ini Ibu udah selesai check-in. Sekarang lanjut jalan menuju ke kamar. Nah, untuk area liftnya itu dia kayak di gedung terpisah gitu sama lobbynya. Kita harus ngelewatin area lorong ballroom dan tangga kecil ini. Jadi sebenarnya cukup PR ya, karena lumayan jauh ya menurut Ibu untuk kita ngakses lift lift menuju kamarnya ya. Nah, ini di bawah tangganya itu ada kayak area kolam renang ya, taman menuju kolam renang, sama ada area semacam kandang hewan gitu yang kita bisa kasih makan gitu kan. Jadi kalau di weekend itu Hotel Horizon Ciawi ini suka ada kids activity-nya nih tahun Pop-Up Ibup, cuman karena waktu itu lagi hujan ya, jadi kids activity-nya nggak ada. Terus juga untuk kasih makan hewannya itu juga ada beberapa jenis hewan ya, kayak kelinci deh kalau nggak salah. Terus ada juga burung ya gitu. Jadi makanya hotel ini kan kids friendly banget gitu, karena ada banyak activity buat anak-anaknya nih, terutama di weekend. Nah, ini untuk area ballroomnya. Jadi dia area ballroomnya itu ada banyak banget. Dan pas Ibu kesini tuh kayak hampir semua area ballroomnya tuh keisi gitu loh buat meeting kantor gitu. Terus di depannya tuh ada meja-meja yang biasanya buat naruh kayak makanan untuk peserta meetingnya gitu kan. Nah, ini untuk area liftnya tuh kan lumayan jauh kan jalannya, jadi makanya cukup PR banget. Kayak gak ada akses yang tercepat ya gitu loh, sayang banget ya. Nah, ini Ibu udah sampai di lantai 11. Jadi Ibu sama Papa kedapatan kamar di lantai 11. Oh iya, untuk tipe kamarnya Papa Ibu waktu itu pesen tipe kamar suite junior double dengan city view. Rate-nya sekitar 1,3 jutaan, udah include breakfast buat 2 orang.
Selamat datang, silakan masuk. Ini dia kamar yang Papa Ibu pesen nih. Kamarnya nomor berapa ya? Kalau nggak salah 1102 deh. Jadi kamarnya hampir agak pojok ya, tapi nggak pojok-pojok banget sih. Nah ini untuk penampakan kamarnya, mari kita room tour dulu. Jadi setelah masuk itu di sebelah kanan itu ada area lemari, sama ada coffee setnya lengkap, botol air mineral maksudnya itu ada 2, terus ada kopi teh gula, terus di bawahnya juga ada chiller, cuman ini nggak ada isinya ya, nggak ada apa-apa. Terus kalau untuk lemarinya dia modelan tuh kayak kebuka gitu loh, jadi nggak ada pintunya. Terus di sebelah kiri setelah pintu masuk itu ada area kamar mandi. Untuk amenitiesnya dia udah lengkap banget ya. Terus dia juga dapat handuk sama ada hair dryer juga. Cuman menurut ibu untuk tipe kamar suite double kamar mandi ini lumayan kecil sih. Terus di sini nggak ada bathtub ya, cuman ada shower aja. Padahal mungkin kayaknya kalau ditambahin bathtub lebih enak sih ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ini udah menurut ibu juga udah cukup banget. Lanjut keluar dari area kamar mandi, ini ada kayak semacam area living room ya, tapi living roomnya nggak ada sekatnya, jadi maksudnya nyatu sama area kamarnya. Jadi depan TV itu ada bangku sama meja, bangku sama meja minimalis ya tapi cukup nyaman juga kalau untuk makan di situ. Terus untuk kasurnya dia ukuran king bed. Terus di sini juga dapat fasilitas ada meja kerja juga sama ada sofanya nih. Untuk kasurnya menurut ibu juga udah nyaman banget ya. Nah ini untuk area sofanya ya, di samping sofa itu ada meja kecil, di atasnya ada telepon. Terus juga dapat jendela. Jadi di sini menurut ibu kamarnya terang banget ya, karena ada jendela dari balkon sama ada jendela kecil gitu. Nah ini untuk area balkonnya nih tempat ibu. Jadi di sini dapat balkon ya, dan balkonnya menurut ibu juga udah cukup luas. Gak terlalu kecil tapi nggak yang luas banget juga. Tapi di depan ini nggak ada bangku ya. Jadi mungkin buat teman papa atau teman ibu kalau mau nongkrong di balkon bisa ambil bangku yang tadi depan TV aja tuh, terus taruh di balkon. Nah ini viewnya oke banget loh, nanti kita bisa lihat pas pagi-pagi ya, karena ini kan lagi hujan mendung gitu, jadi ya viewnya ya cuman kayak pohon-pohon rumah-rumah aja, tapi pas paginya oke banget viewnya. Dan untuk udaranya di sini nggak sedingin puncak ya, karena kan masih di bawah ya, yang masih daerah Ciawi gitu, jadi masih yang cukup sejuk, apalagi hujan ya kan, jadi kayaknya nyaman deh staycation di sini. Nah ini untuk TV-nya ya, ukuran TV-nya sih menurut ibu dia cukup kecil ya. Kalau untuk jarak dari kasur ke TV itu kayak lumayan kecil gitu kelihatan TV-nya. Tapi untuk kualitas gambarnya sih udah oke. Terus juga channel internasionalnya juga udah cukup lengkap. Jadi udah semakin nyaman deh. Lanjut di sini ibu sama papa room service ya, karena hujan. Jadi kita yaudah mesen makanan yang ada di hotel. Overall sih untuk makanannya enak. Terus kata papa untuk iganya itu enak banget katanya. Iga bakarnya tuh super enak dan super pedes. Jadi buat teman papa ibu kalau yang demen pedes, recommended banget mesen iga bakarnya. Oke, ini dia untuk penampakan malam hari ya di lorong lantai 11. Iya, kalau nggak salah nanti 11. Iya benar-benar. Ini ibu mau turun ke bawah mau cari makan malam. Untuk area lorongnya dia di bawahnya pakai karpet yang cukup tebal juga, terus lampunya juga menurut ibu nggak remang-remang ya, cukup terang, jadi udah nggak berisik, terus nggak creepy juga karena tadi lampunya nggak remang-remang ya. Lanjut ini masih area ballroom ya, yang tadi ibu udah mention. Nah ini di depan udah disediain kayak kopi teh untuk peserta meetingnya ya. Dan ini kalau nggak salah udah beberapa ruang meeting yang selesai. Jadi kayak di sini hotel ini termasuk salah satu hotel yang untuk staff kementerian dinas kali ya, karena katanya sih sering kementerian tuh bikin acara di sini gitu. Lanjut, ini untuk area parkir indoornya ya, jadi dia kayak basement gitu. Untuk area parkir indoornya sih dia menurut ibu nggak terlalu luas sih, tapi ya cukup bisa menampung mobil banyak juga. Nah untuk area parkirnya itu dia gabung ya, tadi kayak ada area untuk motor sama mobil, jadi maksudnya nggak yang terpisah jauh gitu. Nah ini untuk area tunggunya, ini area tunggunya menurut ibu luas banget ya, dan kalau nggak salah ini smoking room juga deh kalau nggak salah ya.
Oke, ini dia nih penampakan pagi hari dari kamar 1102. Tuh kan bagus banget kan, nih kalau cerah banget nih lebih oke banget sih, karena kan nih agak mendung ya. Tuh kita bisa ngeliat jelas Gunung Pangrangonya, Gunung Gede Pangrango, terus bukit-bukitnya tuh bagus banget. Oh ya, nih kalau udah malam terus pagi tuh udaranya udah lebih dingin ya. Jadi oh ya, anginnya juga agak sepoi-sepoi juga. Jadi kayak kalau mau nongkrong di balkon itu ya kayaknya minimal pakai kardigan sih. Kalau ibu kayak waktu itu agak kedinginan juga sih lama-lama di luar. Oke, nih ibu sama papa mau sarapan dulu. Ini pas kita sarapan lagi rame banget ya. Karena kan emang yang tadi ibu udah bilang pas ibu nyampe itu banyak keluarga yang staycation juga gitu. Sebenarnya bukan lagi liburan sekolah juga sih, ya cuman karena weekend aja kali ya, jadi cukup rame. Overall untuk breakfastnya menunya tuh bervariatif, terus juga cukup oke, cukup enak. Pilihannya juga banyak banget ya. Kayak nih tadi ada pilihan assorted cake-nya, ada banyak pilihannya. Terus pastry-pastry-annya juga banyak. Terus ada pilihan bubur ketan hitam, bubur kacang hijau. Terus di sini juga ada cookies. Jadi buat anak-anak menunya ada yang kids friendly juga ya, kayak cookies ini maksudnya buat sarapan. Terus ada sereal juga. Terus ada makanan tradisional juga. Banyak banget sih pilihannya. Terus untuk minumannya tadi itu ada orange juice, infused water sama air mineral. Terus untuk slice fruitsnya standar lah ya, pepaya, semangka melon. Terus pilihan saladnya juga macem-macem. Terus selain itu juga ada kue putu, terus juga ada waffle, pancake. Terus di sini sampingnya itu kayak ada kopi, tapi ibu gak tahu itu kayak kopinya bisa beli deh, cuma nggak tahu juga ya, karena kayak dipajang terus kayak udah di pack gitu, kayak siap buat dibawa pulang gitu loh, ya mungkin beli dan bayar juga kali ya. Terus sampingnya juga ada jamu-jamuan, kopi teh juga ada. Terus juga di sini ada beberapa dessert yang di chiller gitu, tapi ini berbayar ya. Oh ya, ibu mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya ada pengalaman yang nggak mengenakan sih breakfast di sini. Jadi waktu itu ibu tuh pesan pasta. Jadi di situ kayak ada stol pasta gitu kan. Pasta itu kayak bisa custom gitu. Kita mau bumbu bumbu carbonara atau bolognese gitu kan. Nah ibu waktu itu pesan nggak bawa piring gitu. Cuman di belakang ibu tuh bawa piring besar gitu kan emang ngantri. Terus ternyata pas ibu sampai di stolnya itu, pesanan ibu tuh kayak diserobot gitu loh. Jadi yang di belakang ibu tuh udah jadi duluan, sementara ibu tuh nggak jadi gitu kan. Terus ibu kesel kan, apa karena ibu nggak bawa piring gitu jadi didahulukan apa gimana gitu kan. Padahal sebenarnya kan ya nggak gitu juga gitu, malah harusnya pakai piring di situ nggak sih, kan emang udah disediain piring gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya ibu itu kurang mengenakan gitu sih, maksudnya kayak jadi komplain, jadi marah-marah pagi-pagi gitu loh. Padahal sebenarnya kan ya kita mau damai-damai aja ya. Tapi udah problem solve juga, maksudnya manajernya udah nyamperin ibu sama papa juga, udah langsung direspon cepet juga. Jadi ya udahlah lagi nggak apa-apa, mau gimana, lagian juga makanannya juga udah cepet sampai juga pada saat itu. Terus juga waktu itu yang makanan buat anak-anaknya kalau nggak salah tuh kayak french friesnya tuh kayak alot gitu, kayak dingin terus alot gitu loh. Jadi pas dikunyah tuh keras banget gitu kan. Kita juga komplain juga masalah itu gitu, tapi udah langsung direspon juga sama manajernya, jadi terima kasih. Oke, next. Ini ibu sama papa mau kasih lihat area kolam renang. Sebenarnya ini disclaimer dulu ya, ibu tuh berenangnya nggak habis sarapan. Jadi ibu waktu itu berenangnya sore ya. Jadi pas sampai hotel tuh pas hujannya agak berhenti itu langsung berenang. Jadi nggak habis breakfast nih, makanya area restorannya sepi. Nah ini untuk area kolam renangnya, di sini ada staff yang untuk ngasih handuk ya, dapat jatah handuk 2 piece. Karena kan ibu sama papa sama-sama berenang. Terus kebetulan bandnya juga udah punya handuk sendiri ya, jadi nggak perlu tambahan handuk. Overall sih untuk area kolam renangnya dia cukup luas ya. Dia ada kolam renang untuk anak-anaknya juga, buat dewasanya juga. Untuk ketinggiannya sih ketinggian kedalaman kolam renang sih kalau nggak salah paling dalam tuh 160 cm sih, jadi masih aman ya. Nah ini salah satu area taman kolam renangnya.
Oh iya, di area hotel ini di belakangnya tuh kayak ada perumahan gitu nih tempat ibu. Kalau nggak salah itu masih satu manajemen ya sama si Horizon Buana Ciawi ini. Terus juga di sini juga ada villa. Villanya tuh kalau nggak salah ada private poolnya juga deh. Jadi waktu ibu pulang tuh kayak sempat ngelewat salah satu villa. Terus sempat ngintip di dalamnya tuh kayak ada private pool gitu. Cuman ibu kurang tahu ya harganya berapa untuk villanya. Terus di sini juga nyatu juga sama area apartemen. Jadi lengkap ya, perumahan, apartemen, villa, terus hotel ya kan. Satu kompleks semua. Oke, ini dia untuk area playgroundnya ya. Untuk area playgroundnya dia cukup luas, mainannya juga cukup banyak. Cuman sayangnya panas. Entah gak ada AC atau AC-nya emang gak nyala dan panas. Jadi ibu sama Ben kurang nyaman ya, karena Ben agak berkeringat pas main di situ. Udah gitu lagi rame anak-anak juga kan. Oke, sekian review Hotel Horizon Ciawi kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya Bapak Ibu terus semangat kasih rekomendasi penginapan menarik untuk teman Bapak Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.